Amin. Kita juga tidak kalah membanggakan, walaupun bukan atlet, tapi ini senang banget olahraga, ya kan? Iya. Saikoji. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone dengar lagu. Kali ini nggak online. Online. Tadi nggak online, tapi dia menunjukkan bagaimana konsistensinya dalam real life. Karena kita tahu sekarang dari looknya memang sudah banyak berubah. Dan ternyata Kak Saikoji ini sudah mampu berhasil menurunkan bobot berat badannya lebih dari 50 kilo. Dari 100 sekian, sekarang sudah di under 100, itu luar biasa banget loh. Dari awalnya hobi yang dijalani ya biasa aja gitu ya, semakin lama semakin serius, bahkan sampai niat untuk melakukan maraton ini sampai ke New York. Dan persiapannya bukan main-main loh pemirsa. Kan kita lihat ya banyak banget nih selebriti yang juga melakukan hal tersebut. Betul. Ternyata perjuangan mereka untuk bisa ikutan itu nggak gampang. Betul, karena ingat banget waktu saat awal pandemi gitu ya, Kak Saikoji ini berbagi bagaimana dia ini mulai jalan santai dulu. Terus mungkin tambah beban dan segala macam. Tiba-tiba 2025 udah mau ikut maraton aja. Bawa 2 tas lagi. Apa isinya tasnya? Ini dia. Oh iya benar. Halo pemirsa Insert, kalau misalnya biasanya ngelihat Saikoji tuh, ngeliat gue tuh nge-rap, perform, manggung. Nah hari ini kondisinya berbeda, lagi ada di areal Stadion Madia GBK. Lagi olahraga, lagi persiapan, lagi latihan. Pada dasar latihan untuk hidup aja sih, supaya sehat, supaya tetap produktif di usia yang udah nggak muda lagi. Tapi kalau semuanya berjalan dengan lancar, rencananya tahun ini kalau bisa mau ikut New York Marathon bulan November. Olahraga lari lebih dari sekedar hobi bagi Saikoji. Konsisten menggeluti olahraga ini sejak tahun 2022. Sang rapper retas metamorfosa dari sisi penampilannya. Dan lebih dari sekedar penampilan fisik, olahraga lari diakui Saikoji membuatnya jauh lebih sehat, lebih bahagia, juga lebih produktif dalam berkarya. Dan lari bukan pula soal adu cepat, siapa menang dan siapa kalah. Bagi Saikoji, berlari dilakoni dengan sepenuh hati, dengan segala persiapan matang, lengkap dengan segala pemanasan. Sebab tanpa ini semua, olahraga yang semula diniatkan agar sehat justru bisa membawa penyakit karena cedera. Nah kita mau mulai latihan, paling awal-awalnya mungkin biasanya kita drill dulu ya. Ya mungkin setiap Selasa pagi seperti di track Madia ini kita mulai itu dari drill, stretch bareng teman-teman gitu. Jadi kayak kita harus panasin dulu badan kita, kaki kita, jadi biar nggak langsung lari, karena langsung olahraga tanpa pemanasan resiko cedera sih. Kita ngelakuin itu sebenarnya. Dan di sini larinya itu nggak kayak misalnya ini kan kita muter nih, nggak semuanya harus kencang, semuanya dengan program masing-masing. Biasanya setelah kita drill kita dilatih juga ada namanya stride. Ya, Stride itu lebih kayak buat jaga form. Bener, kita jadi diajar untuk melangkah yang benar. Karena kalau posisi form lari yang tidak benar tuh kita berisiko dalam jangka panjang jadi cedera gitu. Jadi kita memang nggak cuma siapa cepet-cepetan, siapa yang paling jago, tapi enggak, kita akan fokus ke buat yang nge-build dari nol sampai dia benar-benar bisa lari. Totalitas Saikoji rutin berolahraga lari saban hari kian tergambar ketika tim Insert berkesempatan melihat barang bawaannya. Bukan hanya 1 tas, Saikoji selalu membawa 2 tas setiap turun ke arena lari. 1 tas berisi perlengkapan lari dan 1 lagi berisi pakaian ganti. Nah pemirsa, kalau saya lagi latihan, udah pasti yang harus dibawa nih ada beberapa barang, nggak cuman yang kita pakai. Di sini ada 2 tas nih biasanya, karena biasanya kalau lari di sini langsung nongkrong beraktivitas. Di tas yang 1 ini yang pasti ada tuh sendal. Ini dalamnya sendal, karena gue perlu supaya nggak pakai sepatu lari sepanjang hari, supaya kaki tuh bisa recover. Di dalam ada baju ganti. Air juga pasti perlu, karena kita pasti bakal haus dan kita harus rehydrate tubuh kita, penting banget air. Kadang-kadang kalau larinya hujan, jas hujan juga penting, karena beberapa bulan yang lalu sempat rame hujan-hujan. Lewat olahraga lari, Saikoji yang bersiap mengikuti ajang New York Marathon bulan November mendatang menemukan jalan untuk benar-benar mengubah pola hidupnya. Keteguhan ini menggetuk pintu hatinya sejak tahun 2022 lalu. Kala itu, saat usianya hampir berkepala 4, Saikoji mulai merasa kesulitan dalam banyak hal. Niat bersenang-senang saat liburan, ia justru sudah lelah duluan dalam perjalanan. Dan ketika detak jantungnya begitu cepat, bahkan di saat leyeh-leyeh, Saikoji sadar bahwa ada yang tak beres dengan tubuhnya. Dari sana, ia konsisten menguras keringat. Dari sekedar jalan santai di sekitar rumah, hingga rutin lari dengan jarak cukup jauh dari lintasan. Mulainya dari sekitar tahun 2022 itu udah mulai sadar,
usia udah mendekati 40, kok kayaknya kalau beraktivitas tuh bukan cuma gampang capek, tapi kayak misalnya gini, udah traveling sama keluarga ke tempat yang bagus, semua udah pada seneng, begitu sampai gue capek. Entah dari parkiran udah langsung nyari kursi, duduk, jalan dikit nggak bisa enjoy sama keluarga. Terus waktu gue akhirnya punya sebuah smartwatch, itu ada titik dimana gue pakai smartwatch, lagi nggak ngapa-ngapain, smartwatch bilang heart rate gue 115, are you okay? Itu bikin gue sadar bahwa orang harusnya lagi santai itu heart rate itu harusnya nggak 115, harusnya nggak segitu gitu. Akhirnya gue sadar ini memang ada yang salah nih, ada yang nggak beres. Gue mulai jalan di sekitar rumah, jalan pelan banget. Misalnya nggak bisa jalan sekilo, gue jalan 100 meter lah. Yang penting udah keluar, besok ulang lagi. Ulang-ulang dikit, tambah jadi 200, tambah jadi 500. Akhirnya bisa 500 sekilo. Akhirnya bisa rutin dalam sehari itu jalan doang 2 kilo. 3 tahun konsistensi Saikoji menekuni olahraga lari, juga menjalani pola hidup sehat, terbayar dengan perubahan fisiknya. Di laman media sosialnya, Saikoji beberapa kali membagikan perbedaan tubuhnya di tahun 2022 dengan kondisi sekarang. Saikoji yang dulu memiliki berat badan lebih dari 150 kg, sekarang sudah berada di bawah angka 100 kg. Merasa jauh lebih sehat, Saikoji juga jadi lebih produktif dalam berkarya. Dari 150-an kilo sepanjang pandemi, so itu berarti 2-3 tahun yang lalu, sekarang gue udah menyentuh 99. Jadi udah ya 40 tinggi ke 50 kilo udah turunin. Dan tinggal lihat aja di Instagram, biasanya gue suka posting tuh foto perbandingan dulu. Nggak mungkin kaos kayak gini muat, nggak mungkin gue bisa berdiri kayak begini lama, nggak mungkin bisa lari, muter sekali ini aja kagak mungkin. Tapi sekarang udah bisa karena memang itu tadi, tubuh kita nih tahu harus ngapain. Cuman kadang-kadang masalahnya bukan di tubuh, pikiran kita nih yang nggak mau mulai bergerak. Setelah turun sebanyak itu, akhirnya gue jujur sebagian besar usia dewasa gue nggak pernah tahu rasanya sehat tuh kayak gimana. Setelah turun segini banyak, baru gue tahu yang namanya sehat, baru gue tahu yang namanya produktif. Dari dulu gue orangnya suka banyak ide, makanya jadi rapper. Tapi sebagian besar karir gue jadi rapper dengan badan yang gede banget itu, kebanyakan cuma jadi ide, nggak pernah diwujudkan secara produktif jadi karya. Justru sekarang di usia 40 tahun ini 42, gue ngerasa jauh lebih produktif dari waktu gue usia 20-an.